Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melania Nur Asrifah, NIM 101. Di sini saya akan mereview materi tata niaga. Yang pertama itu ada pokok pembahasannya. Yang pertama ada pendekatan komoditas, kelembagaan, dan fungsional. Yang kedua pendekatan SCP, dan yang ketiga adalah market conduct. Pendekatan komoditi. Yang pertama karakteristik komoditi yaitu produknya segar dan tidak bertahan lama. Yang kedua, merupakan komoditi yang memiliki konsumen banyak. Yang ketiga, dapat dihasilkan di berbagai daerah, tapi lebih maksimal di daerah tinggi. Lalu ada kondisi permintaan dan penawaran. Permintaan produk terus meningkat. Yang kedua, penawaran juga terus ditingkatkan guna memenuhi permintaan yang terus naik. Yang ketiga, apabila panen raya, harga turun dan permintaan juga akan menurun. Pendekatan kelembagaan itu ada 4. Yang pertama, petani, distributor atau tengkulak, pedagang eceran, dan rumah tangga. Pendekatan fungsional. Yang pertama, fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Yang fungsi pertukaran itu ada 2, yaitu pembelian dan penjualan. Yang fungsi fisik itu yang pertama, pedagang melakukan sortasi guna menentukan harga. Yang kedua, pedagang melakukan pengemasan. Dan yang ketiga, pedagang mengangkut ke pasar. Di fungsi fasilitas itu ada pembiayaan, standarisasi, penentuan harga, segmentasi pasar, dan permintaan. Pendekatan SCP yaitu ada 3, market struktur, market conduct, dan market performance. Yang market struktur itu yang pertama, tingkat pengetahuan pasar. Petani yang cukup sering mengakses informasi harga biasanya hanya petani yang sekaligus merangkap sebagai pedagang, atau petani yang sering menjual sayuran hasil produksinya langsung ke STA Mantung. Informasi harga yang diterima petani petani wortel lainnya kebanyakan bersumber dari teman sesama petani atau pedagang yang biasa membeli wortelnya. Yang kedua, hambatan keluar masuknya pasar. Hambatan untuk masuk sebagai pemain pasar, terutama pada tingkat pedagang pengumpul dan pedagang antar daerah. Hal ini dikarenakan pedagang baru harus mampu beradaptasi dan masuk ke dalam jaringan kelembagaan yang sudah ada dalam pasar, serta mengikuti aturan main yang sudah ada, jika ingin menjadi pedagang yang bertahan dan berkembang usahanya. Yang ketiga, tingkat diferensiasi produk. Seluruh pedagang itu tidak melakukan perubahan bentuk yang dapat menciptakan nilai tambah. Pedagang hanya melakukan sortasi, grading, dan pengemasan untuk membedakan harga wortel, atau melakukan fungsi pengangkutan untuk menciptakan nilai tambah tempat atau place utility. Yang keempat ialah tingkat konsentrasi pasar. Pemasaran wortel di STA Mantung dan Desa Tawangsari itu berada pada kondisi pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect market, yang menyebabkan posisi tawar-menawar petani wortel berada pada kondisi yaitu price taker. Ini ada tabel rekapitulasi pengukuran struktur pasar wortel pada tiap lembaga pemasaran. Di pedagang Candak Kula itu jumlah pedagangnya ada 8, di pedagang grosi retail itu ada 10, di pedagang antar daerah ada 6, di pedagang pengumpul ada 6 orang, dan pedagang pengecer ada 10 orang. Struktur pasarnya itu ada oligopsoni longgar, oligopsoni persaingan sempurna, dan oligopsoni ketat. Lalu ada market struktur. Market conduct, promosi penjualan. Promosi itu dilakukan oleh pengelola STA. Bervariasi caranya, mulai dari brosur, surat kabar, radio, televisi, bahkan via web atau internet. Yang kedua ada praktek penentuan harga. Dalam menentukan harga wortel itu tidak ada kebijakan harga standar dari pemerintah. Penentuan harga jual wortel itu dilakukan oleh pedagang grosir atau retail dan pedagang pengumpul, lebih didominasi pedagang antar daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa harga wortel di daerah
penelitian cenderung lebih ditentukan oleh pedagang antar daerah. Yang ketiga, kolusi dan taktik yang dilakukan. Yang pertama, pedagang canda kulak dan pedagang grosir atau retail itu terkadang melakukan ketidakjujuran dalam penimbangan dan penilaian mutu wortel. Yang kedua, melakukan cor antara wortel yang berkualitas bagus dengan wortel yang berkualitas di bawahnya. Yang ketiga, pendekatan dengan petani agar terjalin hubungan emosional. Yang keempat, menjual wortel dengan harga yang sangat murah ketika harga wortel itu turun, terutama pada saat panen raya. Tujuannya itu untuk merusak harga pasar atau mematikan harga pasar. Yang keempat, saluran pemasaran yang terbentuk. Di dalam penelitian ini ditemui 9 macam saluran pemasaran, di mana saluran 1 sampai saluran 6 itu terdapat kelembagaan STA, dan saluran 7 sampai saluran 9 itu terdapat pada kelembagaan tradisional. Saluran pemasarannya ada di slide berikutnya. Saluran pemasaran ada 9. Yang pertama itu petani, pedagang canda kulak, grosir atau retail, kemudian pedagang antar daerah. Yang kedua, petani, canda kulak, pedagang antar daerah. Yang ketiga, petani, pedagang canda kulak, lalu ke pengecer. Yang keempat, petani ke pedagang canda kulak, terus ke grosir atau retail, lalu ke pengecer. Yang kelima, petani ke grosir atau retail, lalu ke pengecer. Yang 9, petani ke grosir atau retail, lalu ke pedagang antar daerah. Yang ketujuh ialah petani langsung ke pengecer. Yang kedelapan, petani ke pedagang pengumpul lalu ke pengecer. Yang kesembilan, petani ke pedagang pengumpul lalu ke pedagang antar daerah. Lalu ada market performance. Yang pertama, perbandingan share harga yang diterima petani wortel, lalu perbandingan margin dan perbandingan tingkat efisiensi usaha atau RC ratio wortel. Yang pertama, perbandingan margin. Saluran pemasaran yang mempunyai nilai margin besar biasanya mengindikasikan bahwa dalam saluran tersebut melibatkan lebih banyak pelaku pasar yang terlibat. Namun, dalam penelitian ini nilai margin tersebut terbesar pada saluran 5 dan 8, tidak menunjukkan kalau melibatkan lebih banyak pelaku pasar. Saluran pemasaran terpanjang justru terdapat pada saluran 1 dan 4 di STA Mantung, di mana masing-masing saluran melibatkan 4 pelaku pasar. Di jumlahnya, total marginnya itu 5.806 kg. Distribusi marginnya di canda kulak itu 46,56%. Di grosir atau retail yaitu 110,82, dan di pedagang antar daerah itu ada 280,90. Di pedagang pengumpul ada 86,53, dan yang terakhir di pengecer ada 375,19%. Itu distribusi marginnya. Ini perbandingan share harga yang diterima oleh petani wortel. Ini ada tabel perbandingan share harga yang diterima petani wortel dari 9 saluran pemasaran. Langsung ke jumlahnya. Jumlah share harga itu ada 475,32. Persentasenya 100%. Jadi rata-ratanya ialah 52,81. Lalu ada perbandingan tingkat efisiensi usaha atau RC rasio wortel. Di sini ada tabel perbandingan RC rasio dari 9 saluran pemasaran wortel. Langsung ke jumlahnya. Di RC rasionya petani itu jumlahnya ada 15,24. Lalu di canda kulak itu ada 7,75. Grosir atau retail itu ada 7,82. Pedagang pengumpul ada 3,15, pedagang antar daerah ada 12,14, dan di pengecer ada 14,21. Nilai rata-rata bagi petani itu 1,69, bagi canda kulak itu 1,97, bagi grosir atau retail itu 1,96. Untuk pedagang pengumpul ada 1,58, dan
Untuk pedagang antar daerah itu ada 3,04 serta untuk rata-rata untuk pengecer ada 2,84. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.